Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Evirawan David dengan NIM C1C021185. Kali ini saya akan membahas tentang SKP dan STP. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu SKP. Apa itu SKP? SKP merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB kepada wajib pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP diterbitkan untuk suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Pengiriman surat ketetapan pajak atau SKP tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang ketiga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. SKPKB. SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menginformasikan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Fungsi SKPKB yang pertama yaitu koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, yang kedua sarana untuk bisa mengenakan sanksi, yang ketiga alat untuk dapat menagih pajak. Sanksi dan contoh kasus SKPKB. Sanksi SKPKB yaitu sanksi administrasi yang dikenakan. Yang pertama ada tambahan bayar denda berupa bunga 2% dari nilai kekurangan pajak. Bunga ini akan dihitung berkali lipat setiap bulan dengan pengenaan sanksi maksimal terhitung 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Yang kedua, tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Contoh kasus dan perhitungannya yaitu PT Jambi Jaya mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwin memasukkan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2019, tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir. Pada bulan April 2021 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar 3 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak, sanksi bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 tahun dengan perhitungan sebagai berikut. Kekurangan pajak yang terutangnya yaitu 3 juta, bunga 2 tahun sama dengan 2% dikali 2 dikali 12 dikali 3 juta. Jadi 1.440.000. Yang masih harus dibayar yaitu 3 juta ditambah 1.440.000. Jadi semuanya totalnya 4.440.000. Selanjutnya ada SKPKBT. Apa itu SKPKBT? SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
yang merupakan surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga keberadaan surat tersebut akan menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Alasan diterbitkannya SKP KBT yaitu yang pertama, jika SKP KBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya. Yang kedua, terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKP LB yang seharusnya tidak dilakukan. Ketiga, terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yang ditetapkan ternyata lebih rendah. Yang keempat, penerbitan SKP KBT dilakukan jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang. Fungsi, sanksi, dan contoh kasus SKP KB. Fungsi SKP KBT yaitu yang pertama ada alat untuk menagih pajak, yang kedua koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, yang ketiga sarana untuk mengenakan pajak. Sanksi SKP KBT yaitu sanksi administrasi yang dikenakan adalah berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut dan ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Namun, sanksi berupa kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT diterbitkan berdasarkan dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh wajib pajak atas kehendaknya sendiri melalui syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai untuk melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka menerbitkan SKP KBT. Contoh kasusnya yaitu sebuah SKP KBT diterbitkan dengan mencantumkan jumlah tambahan pajak yaitu 100 juta. Selanjutnya wajib pajak dibebankan sanksi administrasi sebesar 100% atau 100 juta. Jadi keseluruhan total pajak terhutang adalah 200 juta. Kemudian apabila SKP KBT adalah terbit melebihi rentang waktu 5 tahun, maka sanksi administrasi sebesar 48% dari total pajak terutang. Sehingga apabila pajak yang belum dibayarkan 100 juta ditambah sanksi administratif 48 juta, keseluruhan total pajak terutangnya ialah 148 juta. Selanjutnya SKP LB. SKP LB atau surat ketetapan pajak lebih bayar merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada wajib pajak yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Fungsi SKP LB ialah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya ada SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Alasan diterbitkannya SKPN ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. SKPN ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Fungsi SKPN yaitu sebagai suatu alat atau sarana yang dapat memberitahukan kepada wajib pajak bahwa jumlah nominal yang dibayarkan harus sama besarnya dengan jumlah pajak terutang. Selanjutnya kita akan membahas tentang STP, Surat Tagihan Pajak. Surat tagihan pajak merupakan surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Alasan diterbitkannya STP yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Terbitnya STP ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
Fungsi STP ialah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa